Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Irwan di channel Irwan Gallery, tempat berbagi informasi. Nah, video kali ini kita akan membahas terkait updatean terbaru pada aplikasi Sakti, di mana Satker diharuskan untuk menginput proyeksi bulanan akhir tahun, dalam hal ini proyeksi bulanan untuk bulan November dan bulan Desember. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas itu, bagaimana cara merekam dan bagaimana trik membuat hitungan proyeksinya sehingga memudahkan teman-teman merekamnya di aplikasi Sakti. Pertama-tama kita masuk di aplikasi Sakti modul operator, dalam hal ini user operator pembayaran. Oke, kita cek data dulu ya. Masuk di pembayaran, kemudian cek dicatat upload SP2D ya, di sini catat upload, kemudian klik mencatat upload SP2D. Nah, di sini kita harus pastikan bahwasanya tidak ada lagi SPM untuk SPM sampai dengan bulan Oktober yang belum tercatat pada aplikasi Sakti. Dan di sini ada 3 SPM yang belum tercatat, tetapi ini SPM untuk bulan November, berarti untuk Oktober itu sudah tercatat semua atau terupload semua untuk SP2D-nya. Berarti sudah oke. Sekarang kita masuk di RUH pembayaran. Kemudian klik proyeksi belanja bulanan. Nah, di sini kita akan mengisi data proyeksi untuk bulan November dan Desember. Dalam hal ini kita hanya mengisi per jenis belanja, ya, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan yang lainnya jika masih ada jenis belanja yang lain. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan sebelum mengisi proyeksinya, proyeksi bulanannya, kita harus cek data dulu ya, cek data pagu dengan data realisasi. Kita harus samakan dulu antara data realisasi di aplikasi Sakti dengan aplikasi Omspan. Nah, di sini kita bisa cek data belanjanya ya, pagu belanjanya berapa, realisasi belanjanya berapa, kemudian sisanya berapa. Nah, kemudian yang akan diproyeksikan untuk kita masukkan di bulan November dan Desember juga akan kelihatan. Jika ada yang berbeda ya antara pagu dengan realisasi antara Sakti dengan Omspan, maka itu harus kita telusuri terlebih dahulu. Ya, kita harus samakan dulu baru kemudian membuat proyeksinya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat datanya ya, pagu, kemudian realisasi untuk 51, 52. Silahkan dicatat teman-teman ya. Kemudian 53 ya. Kemudian data ini kita akan samakan dengan data realisasi pada aplikasi Omspan. Teman-teman bisa buka di aplikasi Omspan-nya. Nah, ini sudah masuk ya, saya sudah masuk di aplikasi Omspan. Silahkan masuk di menu data realisasi, kemudian klik Satker per jenis belanja. Oke, ini sudah masuk, tetapi ini data realisasi sampai dengan November ya, karena kita sudah berada di bulan November. Nah, kita filter terlebih dahulu, kita masukkan Januari sampai Oktober, karena untuk realisasi itu sampai dengan bulan Oktober. Kemudian kirim. Nah, jika sudah kelihatan ini ya, periode Januari sampai Oktober, kita bisa samakan antara pagu ya, pagunya dengan realisasinya kita samakan dengan diproyeksi di sini ya, proyeksi belanja antara pagu dengan realisasi. Jika ada yang berbeda itu silahkan disamakan dulu ya. Nah, biasanya jika yang berbeda mungkin di tingkat realisasi belanja. Dalam misalkan seperti ini contoh kejadian di tempat kami, ini ada yang beda ya. Untuk belanja pegawai itu total realisasi belanjanya sampai dengan bulan Oktober itu 2.623 ya. 2.623, sementara di Omspan itu realisasinya sampai dengan bulan Oktober itu cuma 2.622 ya, sekian. Jadi ada selisih 1 juta sekian antara realisasi di Omspan dengan realisasi di Sakti. Nah, jika berbeda seperti itu, silahkan ditelusuri terlebih dahulu sebelum kita mengisi proyeksi bulanannya. Nah, karena pasti akan berbeda nilainya yang akan kita masukkan antara nilai yang ada di sini dengan nilai yang ada di Omspan. Nah, setelah kami telusuri ternyata itu adalah pengembalian belanja pegawai. Nah, di sini kami akan berikan salah satu contoh perhitungan ya.
Di sini saya sudah buat perhitungannya di Excel. Nah, di sini kita sudah masukkan nilai pagunya. Pagunya ini per jenis belanja, nilai pagu, kemudian nilai realisasi sampai dengan Oktober, ya, yang ini. Kemudian jika ada pengembalian silahkan diikutkan kolomnya ya. Untuk ada pengembalian belanja pegawai, belanja barang atau belanja modal. Kemudian prognosa atau proyeksi ya, prognosa atau proyeksi. Bulan November dan bulan Desember. Kemudian ada persentasenya ya. Sekedar info teman-teman sekalian ya, untuk jenis belanja ini, untuk pembuatan proyeksi bulanan khusus untuk belanja pegawai itu bisa melebihi pagu ya. Jadi khusus untuk belanja pegawai kita bisa membuat proyeksi bulanannya itu melebihi pagu anggaran yang kita punya ya. Apabila memang di tempat kita itu untuk pembayaran belanja pegawainya pagu yang ada itu tidak mencukupi untuk membayar belanja pegawai pada belanja pegawai di tempat kita, maka itu bisa melebihi pagu anggaran yang kita punya. Seperti ini ya, contoh kasus di tempat kami ini melebihi ya, ini ada kelebihan sekitar 58 juta jika kami memasukkan nilai sekian. Tapi itu tidak masalah ya, khusus untuk belanja pegawai. Tetapi untuk belanja barang dengan belanja modal itu tidak boleh melebihi ya, paling mentok itu sama atau kurang dari pagu yang kita miliki. Nah, di sini saya sudah masukkan ya, silahkan teman-teman menyesuaikan tergantung kebutuhan. Saya sudah menghitung terkait belanja pegawai untuk bulan November dan Desember, kemudian belanja barang November dan Desember, kemudian belanja modal. Ini sudah terakumulasi ke per jenis belanja ya, belanja pegawai November, Desember, kemudian belanja barang November dan Desember sama dengan belanja modal November dan Desember 0. Kemudian persentasenya kelihatan juga ya. Nah, di sini belanja barang cuma 91, belanja modal 98, sedangkan belanja pegawai 102%. Nah, ini mungkin ada beberapa blokir sehingga tidak bisa maksimal untuk beberapa belanja ya. Nah, untuk November kita juga sudah buat di sini ya, untuk realisasi bulan November ini sudah kelihatan karena memang sudah ada pencairan untuk bulan November, awal November. Nah, ini nanti kita masukkan di sini ya, masukkan di sini. Nah, untuk ini kebetulan belanja ini adalah LS ya, di bulan awal November. Nah, kita masukkan di sini. Ini ada juga sudah ada menu LS ya, atau pemeliharaan atau operasional perkantoran yang kita sudah siapkan. Nah, ini sudah masuk. Nah, setelah kita hitung semua dan nilai pagunya sudah sesuai dengan proyeksi yang kita buat untuk November dan Desember, berarti nilai ini yang akan kita gunakan untuk merekam atau menginput data di aplikasi Sakti. Teman-teman tinggal mengambil nilai yang ini ya, belanja pegawai, belanja barang, kemudian belanja modal ya. Nah, sekarang kita masuk di aplikasinya ya, kita masuk di aplikasi Sakti. Nah, di sini yang pertama kita coba untuk jenis belanja 51 atau belanja pegawai, silahkan diklik di sini ya, 51, kemudian klik ubah ya, kemudian nanti kita isi di sini ya, November dan Desember. Nilainya kita ambil dari Excel yang sudah kita buat, silahkan langsung di copy di sini, kemudian masukkan di sini. Untuk November usahakan titiknya hilang ya, karena di sini tidak boleh ada titik. Oke, nah ini sudah masuk. Kemudian untuk Desember kita ambil juga, silahkan langsung di copy saja, kita masukkan. Jika ada titik juga, nah silahkan dihapus dulu. Nah, ini sudah tersimpan ya, maka nilai ini akan kelihatan dan kita sudah bisa prediksi juga ya. Ini sudah masuk. Nah, sekarang untuk belanja barang kita langsung masukkan saja juga, kita copy, kemudian masuk di aplikasi Sakti, kita pilih 52 ya, 52, kemudian kita isi ya. Jadi setelah kita isi 51 ya sini, nah teman-teman jangan langsung simpan ya. Setelah isi 51 kita isi 52 dulu ya, jadi dia penginputannya sekaligus.
52. Kita cek Excelnya. Nah, ini kita sudah copy untuk November. Kita masukkan di sini. Nah, kita hilangkan titiknya dulu ya. Tik. Nah, kemudian Desember. Nah, berarti untuk belanja barang juga sudah selesai ya. Sudah selesai dengan perkiraan bahwa total realisasinya itu cuma 91% sampai akhir tahun atau sampai 31 Desember. Karena ada blokir yang tidak bisa dicairkan ya, atau tanda bintang. Nah, seperti itu belanja barang. Sekarang untuk belanja pegawai, belanja modal, langsung di copy saja. Kemudian kita berpindah dari sini ke 53. Ya, kemudian isi. Oke, kita hapus. Nah, coba lihat teman-teman ya. Di sini untuk belanja modal bulan Desember itu 0, tetapi untuk di sini itu kita tidak boleh kosongi ya. Kita tetap harus menulis meskipun itu adalah 0. Jadi kita tulis 0. Karena ini tidak boleh kosong. Nah, kita sudah masukkan untuk belanja modal, belanja barang, kemudian belanja pegawai. Nah, jika dirasa sudah masuk semua dan sudah sesuai, kita klik simpan. Nah, ini sudah ada konfirmasi berhasil, 53 berhasil disimpan, 52 berhasil disimpan, kemudian proyeksi belanja 51 berhasil disimpan. Jadi semua data yang kita sudah buat itu sudah tersimpan ke aplikasi Sakti. Jika teman-teman merasa ada yang kurang atau ada yang salah, tidak perlu khawatir. Silahkan teman-teman ulangi kembali seperti yang kita lakukan sebelumnya dengan cara klik ubah. Ya, sini klik ubah, kemudian silahkan pilih kembali jenis belanja yang ingin dirubah ya, 51 atau 52 atau 53, kemudian masukkan kembali datanya di sini ya untuk November dan Desember. Nah, jika sudah sesuai, sudah benar, nah silahkan disimpan kembali. Maka akan muncul konfirmasi lagi ya, data berhasil disimpan untuk 51, 52 dan 53. Oke, jika sudah selesai, teman-teman nanti bisa cek ya hasil proyeksinya di aplikasi Monsakti. Caranya teman-teman langsung masuk di sini saja ya, klik Monsakti di ujung kanan atas. Kemudian teman-teman silakan masuk di menu pembayaran. Sini. Menu pembayaran, kemudian monitoring proyeksi bulanan. Teman-teman bisa cek di sini, ya, pilih jenis data proyeksinya, ya, tingkat setker, kemudian statusnya sudah isi, kemudian kirim. Di sini belum kelihatan datanya ya, karena memang butuh waktu untuk menyamakan data antara aplikasi Sakti dengan aplikasi Monsakti ataupun aplikasi Omspan. Jadi silahkan ditunggu saja, nanti kita akan cek di sini. Sekarang kita akan coba cek ulang di aplikasi Monsakti ya. Setelah beberapa saat setelah penginputan, kita kembali masuk di aplikasi Sakti user operator pembayaran, kemudian kita login di Monsakti sini ya. Kita cek ulang di menu pembayaran, monitoring proyeksi bulanan. Pilih satker, kemudian pilih status sudah isi. Nah ya, ini sudah terbaca di aplikasi Monsakti terkait proyeksi bulanan yang sudah kita input ya, Pagu, kemudian realisasi sampai dengan Oktober. Ini sesuai dengan Excel yang kita buat kemarin ya. Kemudian sisa Pagu, proyeksinya untuk November, Desember proyeksinya, dan ini sudah ada realisasi untuk bulan November. Seperti Excel yang kita buat ini ya. Ini ada Pagu, kemudian realisasi sampai Oktober ya, kemudian proyeksi November dan Desember. Kemudian di sini kita juga sudah masukkan realisasi untuk November. Jadi sudah kelihatan total dan nilai yang akan kita gunakan termasuk yang kita input di aplikasi Sakti. Nah, jika ada yang kurang atau ada yang salah, teman-teman silahkan langsung mengubah di sini saja
ada yang mau bergeser proyeksinya dari November ke Desember, kemudian kita masukkan di aplikasi Saktinya. Kita ubah di sini ya. Teman-teman tinggal ubah lagi, kemudian masukkan nilainya, kemudian simpan kembali. Nah, seperti itu teman-teman ya, cara membuat proyeksi bulanan dalam hal ini November dan Desember. Yang pertama-tama kita buat di aplikasi Excel, yang kemudian nilainya kita masukkan di aplikasi Sakti, sehingga memudahkan kita untuk menginput atau merekam data proyeksi di aplikasi Sakti tersebut. Nah, demikian teman-teman sekalian cara membuat proyeksi bulanan dalam hal ini bulan November dan Desember pada aplikasi Excel, yang kemudian datanya kita masukkan di aplikasi Sakti. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan mencoba. Jangan lupa tetap dukung channel kita ini agar tetap akses berbagai informasi kepada teman-teman yang lain, dan cara like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.